Hai saudara-saudari terkasih, selamat sore buat kita semua. Mari kita heningkan hati kita untuk memulai jam kerahiman kita dengan terlebih dahulu berefleksi merenung dari buku harian Santa Faustina nanti di nomor 561 dan 562. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk bisa memahami dan berbagi iman pada sore hari ini sebelum jam kerahiman tiba, sehingga doa kami semakin berfokus kepada apa yang Kau kehendaki dari kami. Dengarkanlah doa kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nomor 561. Seketika itu juga aku melihat gambar itu di sebuah kapel yang kecil. Dan pada saat itu aku melihat bahwa kapel itu menjadi gereja yang amat besar dan indah. Dan di dalam gereja ini aku melihat Bunda Allah bersama Sang Bayi di dalam pelukannya. Sesaat kemudian, bayi Yesus menghilang dari pelukan ibunya. Dan aku melihat gambar Yesus yang tersalib itu menjadi hidup. Bunda Allah memberitahukan kepadaku agar melakukan apa yang telah Dia lakukan, supaya juga pada saat penuh sukacita, aku selalu mengarahkan mataku kepada salib. Bunda Allah juga mengatakan kepadaku bahwa rahmat yang diberikan Allah kepadaku bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk semua jiwa. Ketika aku melihat bayi Yesus dalam misa kudus, ia tidak selalu tampak sama. Kadang-kadang ia sangat berseri-seri, kadang-kadang bahkan tidak mengarahkan pandangannya ke kapel. Sekarang, ia sering amat berseri-seri ketika Bapak pengakuanku mempersembahkan misa kudus. Aku sangat heran bahwa bayi Yesus amat sangat mengasihi dia. Kadang-kadang aku melihat dia mengenakan celemek yang berwarna-warni. Saudara-saudariku yang terkasih, para devout yang bergabung untuk berdoa bersama di jam kerahiman ini. Bulan Mei, seperti yang sudah kita ketahui, kita diajak oleh gereja untuk mendekatkan diri ke dalam misteri-misteri iman lewat teladan Santa Perawan Maria. Teladan Santa Perawan Maria bagi semua kita, bagi orang-orang beriman, adalah teladan yang jitu untuk beriman. Bunda Maria adalah teladan yang jitu untuk beriman. Cerminan kesempurnaan. Cerminan kesempurnaan Kristiani. Cerminan kesempurnaan orang yang mengikuti Kristus. Hari ini dalam buku harian nomor 561, Santa Faustina mengatakan bahwa di sebuah kapel dia melihat satu gambar, yakni gambar kerahiman ilahi sendiri yang bertuliskan dengan inskripsi Jesus ufam tobie, Jesu ufam tobie, dalam bahasa Polandia, Yesus engkau andalanku. Pada saat dia melihat gambar itu,
di sebuah kapel kecil, dia juga melihat bahwa kapel itu menjadi gereja yang amat besar dan indah. Bukan hanya sebagai kapel kecil lagi, tetapi menjadi gereja yang amat besar dan indah. Dan dia melihat dalam gereja itu Bunda Allah bersama Yesus, sang bayi, Yesus sang bayi dalam pelukannya. Apakah penglihatan ini adalah tanda bagi Santa Faustina bahwa devosi kerahiman ilahi akan menyebar ke seluruh dunia? Dan di Polandia, memang dari kapel yang kecil, biara Santa Faustina itu menjadi santuarium yang besar, gereja yang amat besar, dan itu berdiri sekarang. Setiap orang yang berziarah ke tempat Santa Faustina, ke Polandia, akan bertemu dengan satu basilika kerahiman ilahi yang didedikasikan kepada kerahiman ilahi di negara Polandia oleh Paus Yohanes Paulus II yang telah menjadi santo. Kita melihat bahwa bila Allah mau bekerja melalui seorang pribadi yang sederhana, bila Allah berkenan, pekerjaan Allah itu terjadi. Terjadi secara perlahan, tetapi pasti. Terjadi dengan tenang, tetapi meyakinkan. Dan dalam penglihatan itu, Santa Faustina melihat Yesus menghilang dari pelukan ibunya. Dan dia melihat gambar Yesus yang tersalib menjadi hidup. Bunda Allah memberitahukan kepada Santa Faustina agar melakukan apa yang telah ia lakukan. Supaya pada saat penuh sukacita, Santa Faustina selalu mengarahkan mata kepada salib. Bunda Maria mengajarkan Santa Faustina untuk juga melakukan apa yang telah dilakukan oleh Bunda Maria, yakni tunduk kepada kehendak Allah, berkata di dalam hati, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan Bunda Maria mengajarkan, dalam bentuk apapun sukacita yang kita terima dalam hidup kita, mari kita tetap mengarahkan pandangan kita ke salib. Di sana Yesus yang menderita menebus dosa-dosa kita. Manusia dalam sukacitanya maupun dalam duka citanya tetap harus mengarahkan pandangannya ke salib. Kebanggaan kita adalah salib. Rumah kita, kapel kita, gereja kita selalu dihiasi dengan salib yang ada korpusnya. Untuk tidak melupakan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus, peristiwa Paskah, juga dimulai dengan salib Tuhan. Dimulai dengan penderitaan. Penebusan kita bukan hanya terletak pada sukacita Paskah, tetapi juga pada sengsara Jumat Agung. Dan semua itu adalah satu kesatuan yang kita kenal sebagai Tri Hari Paskah. Oleh sebab itu, Bunda Allah, Bunda Maria, mengarahkan kita kepada Yesus Kristus Putranya. Untuk mengenali Yesus dalam suka duka hidup kita. Bunda Maria mengajarkan kita untuk setia kepada kehendak Allah. Setia kepada apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Kita melihat juga dalam nomor 562. Di situ Santa Faustina menuliskan, ketika aku melihat bayi Yesus dalam misa kudus, ia tidak selalu tampak sama.
Kadang-kadang ia sangat berseri-seri. Kadang-kadang bahkan tidak mengarahkan pandangannya ke kapel. Dan pada saat itu dia mengatakan, pada saat dia melihat Bapa pengakuan, yakni Pastor Michael Soposko, pada saat Yesus melihat pastor ini, wajah Yesus berseri-seri. Wajah Yesus berseri-seri ketika melihat wajah Pastor Michael Soposko mempersembahkan misa. Dan kita melihat nubuat-nubuat yang ada dalam buku harian itu memang terjadi. Michael Soposko juga menjadi diangkat, dia diakui oleh gereja kekudusannya. Dia adalah seorang pastor yang kudus dan dia digelari Beato. Beato Michael Soposko. Saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria telah menunjukkan kepada Santa Faustina dan mengajarkan kepada Santa Faustina untuk setia kepada kehendak Allah. Kehendak Allah bisa terjadi dalam diri kita, orang-orang yang sederhana. Seperti yang sudah terjadi dalam diri Santa Faustina dan Beato Michael Soposko. Karya keimanan ilahi menyebar, menyentuh hati banyak orang. Dari segala lapisan dan golongan, dari kaum hierarki kepada awam biasa. Banyak orang, beribu-ribu orang, berdevosi kepada kerahiman ilahi. Dari biara yang kecil, dari tempat yang kecil, dari suster yang sederhana, devosi kerahiman ilahi, berkat pertolongan dan doa-doa Santa Perawan Maria, devosi kerahiman ilahi semakin menyebar ke seluruh dunia. Bunda Maria lah menjadi teladan kita untuk memahami Yesus kerahiman ilahi. Karena hanya Bunda Maria yang mengenal kasih Yesus secara mendalam. Karena Bunda Maria telah mengandung Yesus dalam rahimnya, melahirkannya, merawatnya, menggendongnya, menyeka luka-luka dan darahnya ketika bertemu dalam perjalanan salib. Dan Bunda Maria lah yang berdiri di bawah kaki salib. Bunda Maria mengalami penderitaan itu, walaupun dia tidak ikut disalibkan, tetapi dia juga turut menyelamatkan kita lewat penderitaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari belajar dari Santa Perawan Maria. Dan dalam jam kerahiman ini, kita menyertakan dan doa-doa kita orang yang ingin kita doakan. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang sederhana, dan juga karya-karya kita. Dan semoga kita juga, seperti Bunda Maria, semakin mampu meneladani Yesus. Baik dalam sukacita maupun dalam duka cita, kita tetap mau memeluk salib Yesus. Dalam penderitaan Yesus, kita ingin menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam kerahiman Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kita berkat. Mari kita hening, kita bawa diri kita bersama Bunda Maria pada kerahiman ini. Berdoa untuk semua orang seluruh dunia yang membutuhkan doa-doa kita.